Shalom, berakar dalam firman hari yang ke-101 hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 7 sampai 9. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan bagi kami. Kami akan terus membaca firman-Mu dan kami akan terus berharap dari Engkau untuk Engkau memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan mengajar kami bagaimana seharusnya kami hidup. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pasal 7. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji, dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari kasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tinggi tiang yang satu 18 hasta dan dapat dililit oleh tali 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh kepada tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai, 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu, dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu, di sebelah atas sekali lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu, dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnya laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling. Labu itu 2 jajar
dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2.000 bat air. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga. Satu kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan kerup. Dan demikian juga pada bingkai itu. Di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada satu kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga, dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang, dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu, menonjol ke atas satu hasta. Mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya 1,5 hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu, dan tinggi satu roda ialah 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan napnya, semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling, 1/2 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topangnya itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannya lah kerup, singa dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah dikerjakannya ke-10 kereta penopang itu. Tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya. Dan ada satu bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, dan 5 pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk satu jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiangnya itu. Ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu. Kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman, segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang, karena jumlahnya yang amat besar, berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni meja emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan sepit-sepitnya dari emas. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruangan dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci dari emas. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Pasal 8.
Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di hadapan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, dan karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, yang telah menyediakan di sana tempat untuk tabut, yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita, ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang telah berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu, Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini.
Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbamu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah, dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar, dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini, dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar, dan tentang tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di surga, tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka.
Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya Engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Sebab mereka itu umat-Mu dan milik kepunyaanmu yang telah Kau bawa keluar dari Mesir, dari tengah-tengah dapur peleburan besi. Hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hamba-Mu dan terhadap permohonan umat-Mu Israel, dan hendaklah Engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Sebab Engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaan-Mu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah Kau firmankan dengan perantaraan Musa hamba-Mu pada waktu Engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan Allah. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadakan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel umatnya. Pasal 9. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan menuguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka
Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikehendakinya. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem dan juga untuk memperkuat Hasor, Megido, dan Geser. Sebab Firaun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Geser, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Geser. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikan bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Eslon Geber yang di dekat Elot, di tepi laut Tebereo di tanah Edom. Dekat kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Demikianlah pembacaan dan pendengaran firman kita pada hari ini. Dan akhirnya pembangunan bait Allah dan pembangunan istana raja selesai sudah, seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud bahwa anaknya yang akan membangun bait Allah, dan Salomo akhirnya selesai melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dari pembacaan ini kita melihat bagaimana Salomo memanjatkan doa syafaat bagi orang Israel, dan di dalam doa ini kita dapat menyaksikan bahwa apa yang akan terjadi di depan sudah didoakan. Salomo juga meminta kepada Tuhan agar Tuhan dapat mendengarkan doa mereka. Doa apa saja termasuk doa permohonan ampun kepada Tuhan pada saat mereka melakukan kesalahan. Bahkan bukan hanya pada saat mereka berada di Yerusalem, tetapi pada saat mereka berdosa sampai Tuhan membuang mereka jauh dari tempat mereka. Dan Salomo berdoa agar Tuhan mendengar doa mereka pada saat mereka menghadap kota Yerusalem, menghadap bait Allah. Mereka berkiblat di bait Allah, di tempat di mana Tuhan ada.
Dan ini pertama kali orang Israel sesudah itu melakukannya, yaitu setiap mereka berdoa, mereka mengarahkan badan mereka ke arah Yerusalem, ke arah Bait Allah. Dan mereka melakukannya bahkan sampai saat ini. Lalu kita juga melihat bahwa Tuhan menjawab doa Salomo dengan kata-kata nasihat kepada Raja Salomo dan juga kepada anak-anak dan keturunan Israel selanjutnya. Agar mereka setia kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan, dan tidak ke kanan dan ke kiri, meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Dan Tuhan akan memurkai mereka. Bahkan Tuhan katakan bahwa tempat yang sudah engkau bangun ini akan menjadi reruntuhan. Satu hal yang kita belajar dari apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Tuhan tidak memberhalakan tempat. Jadi untuk kita saat ini, mencarilah Tuhan, tidak mencari tempat. Amin. Haleluya, Tuhan kita adalah Allah yang roh adanya, dan dia tidak terbatas ruang dan waktu. Sebab itu saat ini pun kita bersuka cita, karena dimanapun dan kapanpun engkau mendengarkan ini, engkau tahu Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pembacaan firman-Mu, bagaimana Raja Salomo telah berhasil membangun bait Allah, dan itu sangat menyenangkan hati-Mu. Dan seperti Raja Salomo di perjanjian baru saat ini Tuhan, biarlah kami juga dapat membangun diri kami ini Tuhan sebagai bait Allah, dan biar Roh Kudus boleh tinggal di dalam kami, sehingga Roh Kudus dapat memimpin kami untuk melakukan apa menjadi kehendak-Mu, sehingga kami dapat bertahan dan setia dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa besok.